Informasi lainnya di mana Bupati Bogor Ade Yasin memerintahkan aparat memeriksa penyelenggara pesta dan juga sejumlah artis termasuk Rhoma Irama karena dinilai melanggar aturan PSBB di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menyesalkan penampilan Rhoma Irama di acara pesta yang memicu kerumunan massa di wilayah yang merupakan zona merah COVID-19. Insiden terjadinya kerumunan orang yang dikarenakan penampilan Raja Dangdut Rhoma Irama dan sejumlah artis dangdut ibu kota di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat memicu kemarahan Bupati Bogor Ade Yasin. Bupati Bogor geram dengan sikap sang Raja Dangdut Rhoma Irama yang sebelumnya berjanji tidak akan tampil di sebuah pesta di Bogor, namun justru tampil di panggung dan mengundang kerumunan massa. Ade Yasin menilai aktivitas Rhoma Irama dan penyelenggara pesta melanggar protokol kesehatan penanganan COVID-19 karena berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Ketika tampil, apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan, itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara ya tetap dengan PSBB karena itu ya ada ancaman hukumannya ya nanti kita kena sanksi. Tapi berdasarkan pemeriksaan nanti kan dipanggil semua tuh penyelenggara sama yang tamunya juga yang menimbulkan kerumunan itu kita panggil. Sebelumnya Rhoma Irama sempat mengumumkan pembatalan konsernya atau tampil di acara pesta pada tanggal 28 Juni melalui video singkat yang tersebar di media sosial. Rhoma bahkan meminta penggemarnya untuk bersabar dan menghormati aturan PSBB di Kabupaten Bogor. Fans Soneta Forza dan masyarakat sana di Lewiliang dimohon dimaklumi hal ini kalau Soneta tidak bisa tampil nanti pada tanggal 28 Juni. Saya menyampaikan berita tentang penggagalan atau pengunduran acara penampilan Soneta Group di tempat Bapak Haji Surya Atmaja. Lokasi pesta yang dihadiri Rhoma Irama dan sejumlah artis dangdut di Desa Cibunian, Kabupaten Pemijahan, merupakan satu dari 29 kecamatan di Kabupaten Bogor yang dikategorikan sebagai zona merah penularan COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor mencatat ada 1 pasien positif COVID-19 dan 12 pasien dalam pengawasan atau PDP yang berstatus aktif di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Olis, Metro TV. Pemirsa, benarkah aksi panggung Rhoma Irama dan artis lain di daerah zona merah COVID-19 di Kabupaten Bogor melanggar PSBB dan mengapa Rhoma Irama akhirnya tetap tampil di acara pesta hingga menimbulkan kerumunan massa? Kita langsung tanyakan kepada Rhoma Irama dan juga turut hadir dalam dialog ini Bupati Bogor Ade Yasin. Saya akan ke Bang Rhoma terlebih dahulu. Bang Rhoma, selamat sore. Selamat sore. Dan saya akan menyapa Ibu Ade Yasin. Ibu Ade Yasin, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Bang Rhoma terlebih dahulu. Bang Rhoma, tadi sama-sama kita lihat Anda 4 hari sebelum acara juga sudah menyampaikan pembatalan gitu, pementasan Anda. Tapi kemudian Anda tetap hadir. Kehadiran Anda di acara tersebut tetap sebagai tamu atau bintang tamu, Bang? Jadi begini, saya tetap committed dengan pernyataan saya bahwa penampilan Soneta Group itu akan ditunda, dipending. Jadi kemarin itu tidak ada penampilan Soneta Group. Yang ada jadi yang saya Rhoma katakan Irama, gitu. Soneta Group adalah Rhoma adalah. Jadi bukan, saya juga tidak mengatakan begitu. Bahwa ketika saya menyanyi itu katakanlah by accident ya, bukan by design. Jadi ketika pagi-pagi hari Minggu itu, kita udah komit bahwa Soneta nggak datang, nggak main segala macam, saya juga nggak akan datang. Tiba-tiba Pak Surya telepon saya pagi-pagi. Dia bilang, Bang Haji, tolong datang deh, gitu kan. Kita ngumpul-ngumpul aja sama keluarga segala macam. Dia nggak bilang ada musik, nggak bilang ada apa. Jadi saya datang dengan pakaian yang sangat sederhana. Kalau saya mau ke undangan misalnya, saya kan paling tidak harus pakai batik,
harus pakai jas. Kalau saya mau tampil, kan saya harus pakai baju kebesaran saya. Nah ini saya ecek-ecek pakai sepatu seadanya, baju seadanya. Nah begitu datang saya kaget banget. Ketika mau masuk ke rumahnya itu di sepanjang jalan banyak banget bunga-bunga papan, ucapan selamat. Begitu sampai di sana saya lihat itu kerumunan massa sudah luar biasa. Dan suara gemuruh musik sudah berdengung-dengung. Tamu-tamu undangan juga banyak. Ya, jadi hal itu sudah terjadi dari pagi. Jadi masih Bahkan berkerumun saya sebelum dengar Anda datang, kurang malamnya lebih itu seperti itu ya, malam Bang Roma minggunya. ya? Loh iya dari pagi itu udah ada musik. Saya datang jam 4 sore loh. Jam 4 sore saya datang. Nah sementara penyanyi-penyanyi itu sudah tampil dari pagi. Bahkan malam minggunya ada penampilan wayang golek. Nah seandainya pemerintah daerah mau konsentrasi untuk katakanlah pelaksanaan PSBB. Kenapa wayang golek itu diizinkan? Terus kenapa musik itu diizinkan? Ya saya datang sebagai tamu undangan yang tadinya ecek-ecek itu. Bernyanyi Bang, Turu-turu. meskipun Anda mengatakan ada kekhawatiran gitu kan, datang nggak ada niatan untuk mentas, tapi ujungnya tetap nyanyi di atas panggung gitu. Kita juga menampilkan videonya di layar kaca. Ya, catatan ya. Saya naik ke pentas itu satu berdasarkan permintaan tuan rumah untuk menyampaikan tausiah singkat tentang khitanan putranya. Karena dari awal juga sebelumnya 2 bulan yang lalu dia minta saya tausiah gitu kan. Akhirnya diganti dengan penampilan soneta. Nah dia minta saya menyampaikan tausiah singkat ketika saya di pentas. Saya jalan ke pentas itu alhamdulillah dikawal sama aparat. Ada polisi, ada tentara ngawal saya sampai panggung. Ya, jadi bukan gak ada petugas. Makanya saya pikir ini fine-fine aja. Ada segala aparat ada di situ kan. Nah saya menyampaikan tausiah singkat, setelah itu mereka pastilah mendaulat saya menyanyi. Pasti, karena saya penyanyi. Roma, nyanyi. Gak mungkin saya nggak menyanyi itu orang saya dikasih tausiah. Seandainya saya tidak boleh menyanyi, kenapa saya menyampaikan tausiah? Apakah saya harus Tausiah dan menolak nyanyi orang kan dua minta tausiah? hal yang berbeda ya Bang. Kenapa mungkin Anda melakukan tausiah permintaan tapi Anda tidak ada keinginan untuk menolak karena kekhawatiran di sana itu masih zona merah gitu. Sekarang kalau alasnya zona merah, saya tausiah pun itu kumpulnya orang kan sama juga. Mau tausiah mau nyanyi kan kumpulnya orang sama. Jadi nanggung Kalau gitu itu tausiah dan alasannya, nyanyi saja? Zona merah. Bukan nanggung, itu akan dilakukan siapapun ya. Oke. Dalam kondisi eksiden seperti itu pastilah. Jadi bukan saya datang ke sana niat sebagai penyanyi. Saya mau nyanyi, tidak. Kalau saya mau tampil, saya ini raja dangdut. Saya punya pakaian kebesaran. Pasti saya datang dengan pakaian kebesaran saya. Dengan grup saya, nah itu namanya saya melanggar komitmen. Saya hadir untuk keundangan. Dan di samping saya undangan tuh Masya Allah banyak banget. Baik. Rakyat juga banyak banget, jauh sebelum saya datang. Baik. Bang Roma ditahan dulu penjelasannya. Di dalam dialog ini juga bersama kita Bupati Bogor Ibu Ade Yasin. Ibu Ade Yasin tadi sudah mendengar juga penjelasan dari pihak Rhoma Irama. Anda sempat mengatakan kecewa dan akan meminta proses hukum dalam kejadian ini. Karena Anda sebagai kepala daerah yang sudah bersusah payah menjaga zona Anda menurunkan angka penularan COVID-19. Apa tanggapan Anda? Ya, saya sebagai ketua gugus tugas di Kabupaten Bogor tentunya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan warga saya di Kabupaten Bogor. Jadi pada saat saya mendengar viral video akan adanya konser, lalu saya berikan surat kepada penyelenggara ataupun kepada yang punya hajat, yaitu Abah Surya, dan di dalam surat itu dikatakan bahwa dilarang untuk menampilkan konser musik dan hiburan jenis apapun, termasuk hiburan lainnya.
dan itu sudah direspon, dan alhamdulillah juga direspon oleh Bang Haji dengan viral lagi video bahwa menolak untuk ataupun tidak jadi untuk tampil, menolak tidak jadi untuk tampil karena sedang masa PSBB dan menghormati Kabupaten Bogor yang sedang PSBB dan masa pandemi ini. Jadi alhamdulillah kami tenang, dan saya juga setelah dapat surat itu ya saya tidak berpikir kalau ternyata seramai yang dikatakan tadi begitu. Jadi kan kita ini Kabupaten Bogor ini kan banyak juga yang harus kita kawal. Ketika saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh penyelenggara dan juga yang disampaikan oleh yang akan tampil, ya oke, saya percaya dan saya tidak ada curiga apapun. Dan juga ada lagu yang disumbangkan dalam acara itu. Nanti kita bahas lebih jauh, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Bu Ade, saya kembali ke Anda bahwa kemudian ada acara, ada kerumunan massa, lalu kemudian Anda mengatakan akan proses hukum. Sampai sejauh mana keseriusan Anda menempuh langkah ini kepada pengisi acara maupun juga pemilik acara? Ya, ini kan proses ya. Jadi saya juga melihat ketika ada yang melawan PSBB, ya ada satu kejadian di Kota Bogor, itu juga bisa diproses. Lalu ketika kejadian tidak pakai masker di seorang anak muda, itu juga diproses hukum. Jadi saya pikir ini adalah kewajiban saya untuk menegakkan aturan. Jadi gugus tugas hanya bisa menyampaikan bahwa ini terjadi pelanggaran, dan untuk proses selanjutnya ya kita serahkan kepada aparat hukum begitu. Dan penyelenggara pasti kita, dan juga ada beberapa nanti kita juga kan akan panggil secara persuasif dulu penyelenggara, kenapa bisa terjadi begini, lalu selanjutnya baru kita apakah yang harus kita lakukan nanti tergantung dari hasil dari kita memanggil pihak penyelenggara yang terkait. Oke, baik. Bang Roma, saya kembali ke Anda, Bang Roma, bahwa kemudian acaranya mungkin yang pemilik acara Pak Surya Atmaja ini mesti bertanggung jawab, atau Anda merasa dijebak nggak sih ketika datang ternyata situasinya mungkin menyulitkan Anda untuk menolak dan lain-lain? Sebetulnya begini, siapa yang menjebak ini? Kalau memang kepala daerah serius selaku gugus tugas COVID, itu sebelumnya dilarang dong itu. Pemasangan panggung kan 2 hari. Masa nggak tahu? Kalau peduli dilarang dong. Jangan ada panggung, jangan ada golek, jangan ada musik. Kenapa dibiarkan berlanjut? Bahkan hari Minggu itu sampai malam masih ada musik. Ada Elvi Sukaisi. Anak saya juga diundang ke situ. Loh, kenapa di endingnya baru dipersoalkan? Mestinya kan sebagai pemerintah daerah sebelumnya kalau memang serius mau menggalakkan PSBB sejak awal itu dicegah, tidak ada izin. Begitu panggung berdiri, sadar tindak sehingga tidak bikin acara, kan bisa juga aparat. ada logika seperti itu loh, Bang. Kan namanya penguasa kan punya aparatur, punya peraturan. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Kenapa dibiarkan itu panggung berdiri? Kenapa dibiarkan wayang golek main semalam suntuk? Kenapa dibiarkan musik itu berlanjut sampai pagi, sampai malam lagi? Sejauh mana rasa Ini bertanggung kan jawab Anda akal. karena ini sudah juga terjadi gitu, Bang? Apa terakhir yang mau Anda sampaikan atas kejadian ini? Loh, mestinya pertanyaan ini kepada Ibu Bupati, sejauh mana pertanggung jawab Ibu Bupati? Kami kan ini akhirnya korban jadi atas semua yang diizinkan oleh Ibu Bupati. Ya. Kalau nggak ada izin, apa mungkin itu Pak Surya? Kalau Pak Surya tanpa izin, dia bisa ditindak loh. Saat itu harus bisa dibubarkan. Wayang goleknya dibubarkan. Musiknya, ini pagi-pagi udah ada musik, malamnya wayang golek. Kok nggak ada tindakan apa-apa? Apa ini yang Ibu Bupati bilang serius mau menghadapi corona? Baik, terakhir saya akan ke Bu Bupati, silakan direspon bahwa Anda punya kewenangan dan aparat dan tindak lanjutnya harusnya bisa diantisipasi dari awal. Silakan merespon pernyataan itu, Bu Bupati. Iya, kalau surat itu kan sudah saya sampaikan, termasuk juga tembusan, dan di situ dengan tegas dan jelas melarang acara dan segala jenis bentuk hiburan lainnya.
dan itu sudah direspon. Saya pikir kita sama-sama dewasa ya, sudah tidak perlu lagi saling menyalahkan. Tetapi ketika surat itu direspon dengan tidak akan lagi diadakan acara, ya kami pikir itu sudah cukup ya. Kami anggap masyarakat sudah dewasa. Kita nantikan proses lanjutan dari kejadian. Terima kasih banyak Bang Rhoma Irama dan juga Ibu Bupati Ade Yasin. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.